Ya, kita bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kita yang terus memimpin kita di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Hingga pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagian kebenaran firman Tuhan, dan secara khusus hari ini kita berbicara tentang live his life, do his work. Menjadi satu bagian pergumulan atau menjadi satu panggilan kesempurnaan di dalam kehidupan, menjalani hidup seperti Kristus dan bagaimana kita melakukannya. Ini bukanlah hal yang mudah. Memang ketika menuliskan sebuah tema sih mudah, tetapi ketika kita coba untuk mempelajarinya, maka kita menemukan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ketika kita berbicara live his life, do his work, maka lagi mengungkapkan bagaimana kita menjalani hidupnya, melakukan pekerjaannya. Atau bahasa sederhananya adalah hidup seperti Kristus dan lakukan pekerjaannya. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang yang percaya hidup seperti hidupnya. Kemudian ada tuntutan Tuhan adalah bagaimana kita harus hidup melakukan pekerjaannya. Atas dasar kebenaran firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama 2-3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam perikop ini kita bisa belajar bersama-sama ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dalam diskusinya berakhir perempuan Samaria akhirnya pergi memberitakan bahwa Mesias ada di sini. Kemudian dalam episode berikutnya dikisahkan murid-muridnya yang pergi membeli makan sekarang kembali. Waktu mereka melihat Yesus, mereka kaget karena ada bersama dengan perempuan Samaria. Tetapi di sisi yang lain mereka justru berkata, Guru, makanlah. Rabi, makanlah. Dan ungkapan yang sederhana, yang wajar dan pantas karena siang bolong kan. Suasana haus, suasana lapar. Tapi justru Yesus mengatakan bahwa ada makanan yang tidak kamu ketahui yang ada padaku. Maka mereka berpikir, loh siapa yang telah memberi makan kepada Kristus pada waktu itu. Kemudian dalam bagian ini juga kita melihat ketika terjadi percakapan tentang makanan, maka Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, yaitu apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Artinya sesuatu yang dimulai itu harus diselesaikan dengan baik. Yesus hadir bukan hanya datang berbicara bahwa engkau harus percaya kepadaku maka engkau akan selamat. Tapi Yesus hadir, Dia datang mengerjakan tugasnya. Dan tugasnya bukan hanya pada waktu bertemu dengan perempuan Samaria, tetapi Dia menyelesaikan sampai terakhir. Maka di sini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika berbicara tentang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Maka dalam konteks Yohanes pasal yang keempat ini, yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus hadir, maka hidupnya adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah merupakan tugas, itu adalah merupakan pekerjaan yang dibebankan kepada Kristus untuk dikerjakannya. Kemudian bukan hanya bicara tentang menyelamatkan manusia berdosa, tetapi bagaimana Yesus sendiri harus mengajar manusia. Yesus sendiri harus mendidik manusia untuk apa? Untuk mengenal Bapanya. Untuk mengenal Sang Bapa di dalam kehidupannya. Maka mengenal Dia sebagai anak Allah. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa melakukan kehendak Bapa adalah merupakan satu tugas yang mulia tapi bukan sederhana. Hidup seperti hidupnya, kemudian melakukan pekerjaan. Itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Kristus itu sendiri. Maka Kristus mengajar manusia untuk mengenal Bapanya.
Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika bicara melakukan kehendak Bapa, maka membawa manusia hidup dalam kebenaran. Artinya bukan hanya sekedar berbicara, tetapi menuntun, mengawasi, mengarahkan supaya orang-orang yang diajarkan, orang-orang yang menerima kebenaran akan mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang berikut, ketika berbicara makananku, maka dalam konteks ini juga digambarkan bahwa makananku itulah kebutuhan yang memuaskan. Sesuatu yang akan memuaskan ketika seseorang makan dalam bagian ini. Sesuatu yang akan mengenyangkan seseorang ketika dia lapar dan dia makan. Dan kalau soal makan tidak perlu diajarkan. Kapan kita lapar kita mau makan. Kapan aja kita lapar kita bisa langsung makan. Maka ungkapan ini lagi mengatakan bahwa ketika dikatakan bahwa makananku adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang kita butuhkan hari lepas hari, dan itu akan memuaskan kita, akan mengenyangkan kita, maka sudah pasti nggak mungkin kita nggak makan, nggak mungkin kita tahan lapar dalam bagian ini. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa iya, karena di sini dikatakan bahwa kebutuhan memuaskan, mengenyangkan. Maka ketika dikatakan demikian, makanannya dia bekerja. Bekerja itu ternyata menyenangkan. Dalam konteks ini ya, ketika lagi bicara makananku adalah melakukan kehendak. Maka Yesus mengerjakan pekerjaannya dan digambarkan mulai dia hadir dalam dunia. Dia mengerjakan satu persatu. Bukan hanya mengajar, bukan hanya melakukan mujizat, bukan hanya menyembuhkan, tetapi menuntun banyak orang untuk masuk kepada kebenaran itu. Dan dikatakan bahwa bekerja itu menyenangkan. Kalau kita mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita, memang bekerja tidak selalu menyenangkan. Apalagi kalau sudah berbeda. Apalagi kalau tidak sesuai. Apalagi kalau apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita tidak tercapai. Itu akan menjadi berbeda. Tetapi dari sini kita bisa belajar. Yesus mengajarkan makananku adalah melakukan kehendak Bapa, maka dia mengerjakan itunya dengan cara yang seperti manusia tahu. Digambarkan bekerja itu menyenangkan, makananku bekerja itu menyenangkan. Mau mengungkapkan bahwa sesuatu yang dilakukannya itu akan mengenyangkan dia, akan menyenangkan dia. Maka seseorang yang mengerjakan tugas tanggung jawab dia, itu adalah merupakan sesuatu yang baik bagi dia. Kemudian hal yang kedua, bahwa ketika bicara makananku itu memberikan arti bahwa melakukan segala sesuatu yang baik itu ternyata indah. Tapi seringkali kita nggak suka untuk melakukan yang baik itu. Karena yang baik itu kadang tidak searah dengan yang kita sedang kerjakan. Kadang yang baik itu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Kadang yang baik itu membuat kita menjadi apa? Berjerih lelah. Kita berkeringat, bahkan kita berkorban. Tetapi sesuatu yang baik kita harus kerjakan. Karena Yesus sudah mengajarkan dan dia melakukan sampai pada akhir hidupnya. Dan dikatakan bahwa ketika bicara makananku itu bicara sesuatu yang memuaskan. Maka itu dikatakan Yesus melakukan semua pekerjaannya itu tanpa paksaan. Mau dia ada di sinagog dia mengajar. Mau dia ada di atas perahu dia mengajar, mau dia ada di perjalanan dia mengajar, dia masuk ke kota, ke desa, dia terus melakukan pekerjaannya tanpa disuruh-suruh. Kalau kita kan bekerja, kadang kalau nggak ada perintah, nggak diperintah-perintah susah. Susah untuk melangkahkan kaki, susah untuk berpikir, susah untuk mengerjakan. Kadang tangan kita terlalu lambat untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita belajar dari kebenaran bahwa semua dilakukan itu oleh Kristus tanpa paksaan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita bekerja itu menjadi sebuah paksaan dalam hidup kita? Apakah kita melayani Tuhan itu juga menjadi paksaan? Apakah kita bekerja itu menjadi sebuah paksaan? Kalau kita masih ada dalam episode paksaan, harusnya kita mulai belajar. Mengukur diri kita. Bercermin kembali pada firman Tuhan. Karena makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku
yang mengutus aku, berarti yang memerintahkan aku. Maka harusnya Yesus sudah mengerjakan tanpa paksaan. Maka sebagai orang percaya yang bekerja, kita juga belajar hal ini. Susah? Yes. Tapi kita harus berjuang dalam bagian ini. Karena itulah yang menjadi kebenaran. Kemudian kita melihat bagian berikutnya. Dikatakan bahwa menyelesaikan pekerjaannya. Artinya banyak orang yang bekerja kan gak sampai selesai. Tapi bagian firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus sendiri sudah mengajarkan bahwa dia bekerja, dia menyelesaikan tanggung jawab dia dengan baik. Dia menyelesaikan tugas dia dengan benar. Maka ketika dikatakan menyelesaikan pekerjaannya, itu lagi mengungkapkan tentang sebuah ketaatan. Dalam satu buku tafsiran dikatakan bahwa ketika bicara tentang pasal 4 ini, khususnya ayat yang tadi kita baca, maka itu dikatakan inilah ketaatan total dari seorang yang bernama Kristus yang pernah hadir dalam dunia ini. Artinya kalau ketaatan total maka dia gak ada ke kiri, dia gak ada ke kanan, tetapi dia hanya mengikuti hidupnya seperti yang diperintahkan dan pekerjaannya seperti yang diperintahkan. Maka dia akan menjalani terus menerus. Hari lepas hari dia menjalaninya. Sampai pada satu titik di mana dia akan berhenti. Maka ketaatan diungkapkan sebagai satu bagian. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 19 ayat 30. Maka kita bisa melihat pribadi Yesus. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Maka kita melihat mulai kehadirannya di dalam dunia sampai pada akhir hidupnya. Jelas dia menyelesaikan pertandingannya. Dia menyelesaikan tugas tanggungnya. Enggak ada yang disisakan. Enggak ada yang ditahan, tetapi dia menyelesaikan dengan sempurna. Maka ketaatan total ada berbicara tentang kesempurnaan pada apa yang Kristus telah lakoni dalam hidup ini. Dan itu juga yang diajarkannya kepada kita. Sebagai kita orang yang bekerja, maka ini menjadi satu hal yang harus kita gumuli juga di dalam hidup kita. Sejauh mana kita menjalani kehidupan di dalam ketaatan kita kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Kemudian juga kita bisa belajar dari tokoh Paulus yang mengajarkan demikian. Bagaimana ketaatan yang dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis dan aku telah memelihara iman. Maka ungkapan menyelesaikan ini lagi mau menunjuk bahwa inilah kehidupan sebuah perjalanan, inilah kehidupan sebuah tanggung jawab di mana kita menyelesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan tidak ada paksaan, tetapi adalah merupakan kesukaan ketika kita sedang mengerjakan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita, termasuk di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai karyawan yang bekerja, ada tanggung jawab yang kita harus penuhi, yang harus kita selesaikan. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena inilah yang menjadi pertandingan kita. Menjadi pertanyaannya sejauh mana kita akan berjuang mempertahankan apa yang semestinya kita kerjakan dalam hidup ini. Kita harus berjuang mati-matian supaya sampai pada akhirnya dikatakan apa? Kita menyelesaikannya dengan baik. Ada satu kisah yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenalnya. Ada yang mengenal foto ini? Namanya John. Nggak ada John di sini ya. John ada di luar. Kemudian kalau kita mengingat dia adalah merupakan seorang pelari legendaris. Seorang pelari legendaris yang finish di posisi terakhir maraton. Itu Olimpiade 1968. Dengan kaki berdarah dan cedera karena kram. Terkenal dengan sebuah kutipan. Jadi waktu dia sedang maraton, mendekati akhir-akhir dari dia finish, justru akhirnya dia nggak mampu meneruskan saat itu. Yang harusnya dia bisa berada di depan, tetapi perlahan demi perlahan
ketika kakinya cedera dan kakinya berdarah dan dikatakan kram, sulit untuk melangkah, akhirnya perlahan dia tertinggal sampai dia berada di paling belakang. Waktu dia berada di paling belakang, teman-temannya sudah finish. Tapi dalam kisah ini dikatakan teman-temannya sudah finish, tapi dia masih tetap menjalani untuk sampai pada garis finish. Sehingga waktu dia menjalani, justru mereka bertanya waktu dia sudah sampai finish, dikatakan kakinya sampai sudah dibalut tapi darah terus keluar. Tetapi waktu dia sampai finish, maka dia diwawancara. Dan waktu diwawancara dikatakan, kenapa engkau terus berlari, kenapa engkau terus melangkah sampai finish sedangkan teman-temanmu sudah jauh selesai. Sudah menyelesaikan pekerjaannya. Maka ada satu kalimat yang dia sampaikan seperti ini. Negara saya tidak mengirim saya untuk memulai lomba, tapi untuk menyelesaikannya. Jadi dari sini kita bisa belajar sebuah statement dari seorang yang bernama Stephen Akhwari dari Tanzania. Maka ungkapan ini begitu dikenal sampai saat ini. Karena apa? Dia diwawancara, dia mengungkapkan bahwa dia hadir di situ bukan untuk memulai lomba aja, tapi bagaimana dia menyelesaikan sebuah tantangan, sebuah sakit yang begitu membuat dia menderita ketika dia harus mencapai pada garis finish. Tetapi justru pelari yang menang, bukannya harusnya dia yang terkenal, tapi yang terkebelakang ini malah dia yang jadi terkenal. Karena sorotan kamera tetap mengarah pada dia yang ada di belakang yang masih terus berjalan. Dan ungkapan ini mau menunjukkan sebuah komitmen atau sebuah pegangan atau sebuah prinsip bahwa dia harus menyelesaikan sebuah pekerjaannya dengan baik. Maka bagaimana dengan kita? Apa hal yang penting yang kita bisa pelajari bersama-sama ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dan bagaimana kita melakukan pekerjaan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka penting bagi kita untuk mengingat bersama-sama. Yang pertama, bekerja bukan hanya panggilan saja, tapi juga adalah kesukaan. Artinya apa? Kristus memberikan gambaran bahwa memang bekerja itu adalah panggilan bagi setiap kita. Tetapi bukan menjadi sebuah beban yang berat bagi kita. Tapi itu adalah merupakan kesukaan bagi kita. Maka orang yang bekerja dengan suka hati, dengan rela hati tanpa paksaan. Wah, itu adalah sesuatu yang indah dalam hidupnya. Saya ingat dulu waktu saya lulus teologi. Tapi mencari pekerjaan malah di Tanjung Priuk. Dan waktu itu saya mau dapat pekerjaan jadi orang yang menghitung barang yang turun dari pelabuhan, kapal. Saya harus tulis semua barang yang keluar itu ada berapa banyak. Dan yang heran, waktu pergi melamar untuk bekerja, itu senangnya minta ampun. Belum bekerja aja udah senang. Apalagi dengar income-nya yang kita dapat. Gede juga memang ternyata kalau di sana. Tapi sayangnya, saking senangnya akhirnya saya harus berangkat ke Solo. Nah waktu di Solo dihubungi bahwa akan diwawancara. Dan ternyata tanggalnya saya terlambat. Hanya gak jadi bekerja. Gak jadi kerja di Tanjung Priuk. Maksudnya saya lagi mau, iya ya. Orang yang mau mencari pekerjaan. Waktu dia bisa diterima itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang yang walaupun berat akan menjadi sebuah kesukaan. Karena apa? Dia pikir memang aku harus bekerja. Aku harus mendapatkan sesuatu. Maka dikatakan bekerja bukan hanya sebuah panggilan bagi kita, tetapi menjadi sebuah kesukaan. Maka orang yang mengerjakan tanggung jawab dia dengan tidak menjadikan beban itu dalam dirinya, itu akan membuat karyanya akan semakin lama semakin lebih baik. Dan itu harusnya menjadi semangat kita bersama. Dan yang kedua adalah kalau kita bekerja bagaimana kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Kayak kita satu hari kan di sini dari jam 9 sampai jam 5. Kita harus menyelesaikan. Bukan hanya menyelesaikan waktunya. Tapi tanggung jawab kita. Dari kita mulai datang sampai kita pulang. Tanggung jawab kita bisa selesaikan dengan baik atau tidak. Artinya memberikan gambaran bahwa yes, bekerja harus menyelesaikan. Jangan sampai kita bekerja tapi kita lalai. Itu menjadi sebuah kesalahan.
Dan itu menjadi cerminan yang tidak tepat bagi kita sebagai orang yang percaya, yang bekerja di dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka ketika berbicara tentang kebenaran ini, maka kita lagi melihat kita semua sama-sama lagi menjalani sebuah pekerjaan. Kita sama-sama lagi hidup sebagai orang yang percaya dan sedang mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita harus mengerjakan dengan baik. Kalau cuma mau cari muka itu gampang. Kerja kalau cari muka itu gampang. Tapi jangan sampai kita justru tidak menyelesaikannya dengan baik. Hamba Tuhan yang mendidik saya waktu saya masih di Manado, dia mengatakan seperti ini. Julius, kamu kalau bekerja cari muka, yang kamu akan dapat adalah pantatnya. Kasar banget ngomongnya. Karena apa? Karena dalam realita kehidupan banyak orang kerja cari muka. Sehingga gak peduli dengan yang lain, yang dia pentingkan adalah dirinya sendiri. Maka itu menjadi sebuah kekeliruan dalam hidupnya dan itu akan berakibat fatal dalam perjalanan pekerjaannya. Maka buat kita di siang hari ini biar kita boleh terus belajar bersama-sama ketika bicara tentang live his life, do his work, mau mengungkapkan ada sebuah panggilan yang sempurna untuk kita hidup di dalam Kristus dan kita harus melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk tetap senantiasa melakukan pekerjaan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.